Menurut saya lebih baik kalian cari duit dulu, belajar dulu, baru ikut saham. Betul. Karena kalau saham dulu baru belajar itu sama bohong. Iya. Itu pasti akan rugi. Pasar apa namanya, sudah memberikan adjust terlebih dahulu kan terhadap si sahamnya. Oke, walaupun belum tentu Walaupun belum itu tentu. benar-benar terjadi. Iya, walaupun belum tentu nih pemilik yang baru ya kan bisa benar-benar membuat si saham tersebut jadi lebih bagus daripada sebelumnya. Dan retail kita baca stream, Ini jadi akan takut. kemana? Ini akan Ya, kemana? Atau ini punya kemana? ketakutan. Ya, ini kemana kita takut kan? Ya udah, kita setiap hari coba jual ARB, pas ARB jual. Oke. Pas jual, besoknya naik. Banyak trader pemula, mereka ingin mendapatkan keuntungan yang cukup instan, cukup cepat. Nah, ada kalanya mereka nggak melihat fundamental. Bagi teman-teman, terutama pemula, yang ingin mengalami bebas finansial ala generasi sandwich yang tertekan dua arah, seperti tadi Mas Rio sampaikan, sebelum Anda menjadi seorang trader, Anda harus punya uang dulu, tabung dulu, memiliki dana darurat, baru dana dingin tanda petik di luar dari kebutuhan dalam 3 bulan ke depan yang saudara siapkan, barulah saudara bisa dengan baik untuk menjadi seorang trader saham. Ketemu lagi di acara The Fit Post Show, dan kita sudah lama nggak ketemu. Hari ini kita mau ketemu dengan sedikit format yang berbeda. Hari ini kita akan bahas terkait dengan trader story dan weekly market movers. Dan kalau sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan trader-trader yang sukses, dan kali ini kita ingin supaya kita belajar untuk mencapai kepada kesuksesan itu ada prosesnya. Dan dalam ke depan, waktu beberapa hari ke depan, beberapa episode ke depan, kita akan mengundang member-member dari Vistok Academy untuk mereka berbagi cerita terkait perjalanan mereka belajar untuk menjadi seorang trader yang mandiri. Di dalam buku ini, itu kita pernah membahas terkait bagaimana kita bebas finansial ala generasi sandwich. Buku ini banyak menceritakan tentang bagaimana supaya kita memiliki mindset yang benar tentang keuangan yang sehat, tentang emosi, untuk kita mengelola terkait dengan investasi. Dan akan merasa lebih lengkap kalau seandainya kita akan menghadirkan pelaku utamanya, seperti apa mereka sebelum mereka belajar, dan seperti apa sesudah mereka belajar. Harapan kita akan banyak Michael Yo baru, atau Andre Hakim baru, atau Omben baru, atau trader-trader sukses yang menurut saudara itu adalah sesuatu yang layak untuk menjadi panutan atau fans saudara. Dan tanpa berlama-lama, saya akan memperkenalkan 2 tokoh hari ini, narasumber saya. Yang pertama adalah Rio Chandra. Halo, selamat siang Pak Firman. Selamat siang. Panggil Bang aja deh. Oh, Bang Firman. Oke, Bang Firman. Ya. Nah, jadi kalau Bang itu mungkin lebih akrab. Lebih akrab ya. Ada Ko, ada Om ya. Nah, mungkin Bang. ada Mas. Nah, mungkin ada yang belum ada Bang ya. Bang Firman. Bang Firman aja. Nah, jadi Rio Chandra adalah member Vistok Academy. Iya, benar sekali. Selamat datang, Mas Rio. Iya, thank you Pak Firman. Oke. Udah undang saya. Oke, yang berikutnya kita akan membahas tentang trending atau satu pekan saham-saham apa aja yang kira-kira menarik ya. Dan kita akan ulas sebagai pembelajaran buat para pendengar pemirsa. Dan kita akan kedatangan satu tokoh juga, narasumber. Dia adalah co-founder dari Vistok AI, Mas Nenda. Selamat datang Mas Nenda. Selamat datang Bang Firman. Gitu dong. Selamat datang. Oke, langsung aja ya. Kita akan hari ini discuss, kita sharing ya. Langsung aja mungkin ke Mas Rio. Mas Rio, bisa ceritakan kapan pertama kali terjun ke dunia trading saham? Saya terjun di dunia trading saham itu di tahun 2025 di bulan Juli. 2025 bulan Juli. Berarti dengan kata lain udah 11 tahun. Oh enggak.
Oh 2025. 2025. Oh kedengaran saya 2005. 2025. Iya. Berarti baru 1 tahun dong. Baru 1 tahun ya benar. 1 tahun lebih. Nah, apa yang membuat Mas Rio akhirnya terjun ke dunia saham? Yang membuat saya terjun di dunia saham ini, saya melihat banyak ya trader-trader yang di luar sana yang punya waktu luang untuk keluarga yang pertama. Ya. Yang kedua kita untuk mencari income tambahan. Itu sih yang membuat saya diterjun di dunia trading ini. Oke. Nah, jadi memilih untuk terjun ke dunia saham itu karena lihat ada beberapa yang Iya. punya waktu lebih untuk keluarga, Iya, benar. ada tambahan lebih seperti itu. Karena menurut saya kan keluarga itu nomor 1 ya. Oke. Itu yang membuat saya untuk memutuskan untuk full time trader. Terus saya juga anak saya juga baru lahir di Desember ini. Yaitu yang memutuskan saya lebih giat untuk full time trader. Oke, tetapi itu kan sesuatu yang sebenarnya nggak mudah ya Mas Rio ya. Iya. Nah, ini bagus banget nih. Saya baru perhatikan ya ada orang yang kepingin punya waktu lebih dengan keluarga sehingga memutuskan untuk menjadi seorang trader. Nah, pernah nggak kebayang nggak pada waktu misalnya terjun memutuskan terkait untuk menjadi seorang trader bahwa itu nggak mudah? Pasti. Pasti ada terbayang itu nggak mudah. Ada juga kan. Saya juga benar dengar itu di tahun 2025 awal ya. Itu yang market crash itu ya. Banyak trader yang mungkin margin call atau CL ratusan juta sampai miliaran rupiah. Nah, kalau menurut saya coba aja. Saya coba gabung di beberapa komunitas, beberapa grup untuk mulai belajar pelan-pelan. Oke. Nah, kesalahan apa yang terbesar yang Mas Rio pernah lakukan pada waktu memutuskan terjun ke dunia saham? Kesalahan terbesar ya? Sebelum ya FOMO sih. FOMO? Iya. Ya, seperti apa? Mungkin pemirsa bisa tahu seperti apa misalnya? HK pucuk. Oh, jadi harga sahamnya naik, HK arah. HK arah. Ikutan beli. Takut sahamnya nanti naik terus. Ya naik terus. Karena kan kita pemikiran kita pemula kan di itu kita tahu arah 35% atau 25%. Ya. Nah, kita tahu hari ini arah, besok arah nih. Oke. Besok arah nih. Ya kita ikutin kan. Misal kita masukin 100 juta kan besok 25% 25 juta. Oke. Sesimpel itu kan. Oke. Tapi kan kita nggak bayang apa yang terjadi di depannya. Apakah hanya distribusi atau emang udah markup ke atas atau gimana gitu. Oke, jadi itu adalah kesalahan yang sering dilakukan pada waktu itu. Iya, itu kesalahan yang menurut saya sulit ya. Iya, sulit diceritakan. Memang kalau dipikir-pikir sekarang kan banyak orang bilang masalah trader itu bukanlah market, tapi masalah trader itu adalah FOMO sama emosi kita. Iya, Oke. benar. Karena dalam trading saya juga pernah ya, trading itu saya sebelum saya gabung komunitas itu saya FOMO. Itu saya emosi. Sudah otomatis kan kita ambil di arah. Kalau pas ARB kan kena ya 25% tambah 5%, 40%. Itu kita langsung CL. Oke. Nah, itu emosi kita, kita mau balas dendam. Ya kita masuk lagi di saham itu. CL lagi. Oke. Pada waktu FOMO itu kesalahan terbesar itu. Iya. Berapa besar kerugian yang pernah dialami? 3 digit. 3 digit? Iya. Wah, 3 digit. Itu pas satu saham lagi IPO. Itu satu emiten aja ya. Tapi kalau untuk kerugian sih lumayan banyak. Satu emitennya boleh disebut? Nggak usah. Ada satu emiten yang arahnya udah sering terjadi di bulan Juli, IPO di bulan Juli. Arahnya udah pas itu saya masuk di arah. Oh, jadi ini saham baru IPO. Itu lalu pengalaman dia saya arah naik 25%. Iya, naik terus. Karena kita lihat kan, hari ini enak nih 25%. Kalau kita masukin 100 juta, kita dapat nih 25 juta gitu. Oke. Di situ saya all in. All in? Iya. All in? Iya, di situ. Saya ada all in 2 saham itu. All in 2 saham itu. 2 saham dan itu. dua saham itu
buat rugi. Ya turun. Turun. Satu turunnya nggak bisa keluar, satu turunnya bisa keluar. Oke, nah saya ingin dengar nih mungkin nama sahamnya apa? CDA sama koin. Oh, CDA sama koin. Oke, penyebutan nama saham di sini bukan ajakan beli jual, lebih ke arah kita pembelajaran ya. Jadi sama sekali tidak ada ajakan membeli menjual. Oke, Mas Rio, bisa ceritakan pada saat mengalami kerugian tersebut, apa yang Mas Rio lakukan? Langsung jual sahamnya atau keep? Jual. Iya, karena saya nggak ada planning apapun. Apa yang saya lakukan kan saya nggak ada misalnya nggak ada coach atau mungkin guru atau apa ya yang ngejalin saya. Saya cuman paling ada di grup-grup yang stock pick atau apa ya. Saya juga nggak mau curhat ke siapapun. Nggak punya. Ya, yang saya lakukan, apalagi kan saya baca stream ya. Ya mungkin kita sebagai retail kita baca stream, ini jadi akan takut. ini akan kemana atau punya ketakutan. Ini kemana kita takut kan? Ya udah, kita setiap hari coba jual ARB, pas ARB jual. Pas jual, besoknya naik. Pas jual, besoknya naik. Memangnya membelinya di arah hari keberapa? Saya kalau nggak salah itu belinya di hampir 2.000 di pucuk. Cipucuk banget. Itu hari keberapa? Arahnya hari keberapa? Lupa saya. Itu udah masuk FCA. Itu udah arah 7 kali masuk FCA. Beli. Masuk FCA pas lewat pokoknya pas masuk FCA arah lagi itu saya beli. Itu kan diguyur di harga 1.900-an tuh. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, sebelum bergabung dengan Vstock Academy, seperti apa kebiasaan trading sehari-hari? FOMO itu atau ada yang lain? Ya FOMO. Iya, ngikutin aja gini, yang lagi rame, mungkin yang rame yang yang lagi rame, yang lagi hijau, itu masuk aja langsung. Tanpa lihat analisa atau teknikal atau apapun, masuk aja. Oke, berarti itu tanpa melakukan analisa. Ya. Pokoknya ketika ini ramai, lagi rame, lalu di running text-nya itu rame hijau terus. Hijau-hijau kan. Kok kita lewat dikit naik 2%, lewat dikit naik 2%. Ya, itu saya harus masuk. Nah, ketika udah masuk berharap arah. Di situ kita nggak ada planning. Kita mau TP di berapa dan CL di berapa. Masuk aja terus. Oke. Nah, berarti tantangan terbesar saat itu mencari saham untuk masuk dan keluar. Itu tantangan terbesar waktu itu sebelum bergabung tuh apa? Masalahnya di mana? Tantangan terbesarnya kita nggak tahu keluarnya kapan, masuknya kapan. Jadi nggak tahu kapan masuknya, kapannya keluarnya. Keluarnya. Iya, karena kita kan lihat dari kita ada rekomendasi saham paling ya dari grup-grup mungkin banyak ya grup-grup yang free atau yang berbayar. Terus ada juga yang dari lagi rame itu ya, coba beli, coba itu porto saya itu rame banget ya, kayak supermarket. Wah, mungkin ada belasan mungkin ya. 50-an. Wah, 50? Iya, itu yang sudah saya CL yang ini ya. Saya kan beli lagi dong. Tapi dengan nominal yang nggak all in, nggak gede. Misal nih masuknya 10 juta dulu. 10 juta dulu kan. Ya udah, terus ada lagi yang menarik nih. Yang lagi pokoknya yang lagi top beli. Padahal kita nggak tahu itu sebenarnya distribusi atau hanya atau angkat harga doang atau gimana. Oke. Berarti sekarang ada berapa saham yang dipegang? Kalau sekarang saya trading itu paling 10-an doang. Dari yang 50-an? Ya 10. Sekarang 10. Paling banyak itu paling 12, 15 tuh jarang. Tapi setiap hari saya pasti bersih, paling sisa di bawah 10. Itu base JP. Berarti lebih ke arah trader ya? Ya, saya trader. Saya ada juga swing ya. Tapi swing itu saham yang benar-benar sudah murah. Saya ambil satu sekuritas lain, saya masuk di situ. Jadi kita nggak lihat lagi. Oke. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya, apa yang akhirnya membuat Mas Rio merasa perlu belajar dan perlu mendapatkan pendampingan? Iya, karena saya udah rugi banyak yang pasti. Karena udah rugi banyak. Iya pasti. Nah, saya di situ saya udah rugi lumayan gede. Nah, saya harus cari
komunitas yang menurut saya bisa bimbing saya, bisa membantu saya untuk keluar dari jalur kerugian ini. Karena mungkin komunitas di luar banyak, tapi kan kita harus cari komunitas yang menurut kita yang sesuai sama keinginan kita, yang menurut kita happy lah di sana. Karena menurut saya kalau kita happy, trading happy, kita pasti main saham tuh kerasa happy juga. Oke. Nah, mungkin pengalaman ya, ketika memutuskan untuk bergabung dengan Vstock Academy, dari mana pertama kali Mas Rio dengar informasi ini? Nah, pertama kali saya tuh cari tuh di Google ya, cari Google, di IG, semuanya saya ketemu di Google kok nggak salah saya. Di Google? Iya, saya cari tuh komunitas tuh muncul tuh Vstock Academy. Nah, setelah muncul saya coba di IG-nya, saya WA adminnya. Jujur, pribadi awalnya saya nggak percaya. Nggak percaya. Kenapa saya nggak percaya? Karena kan saya lihat ya ada video-videonya juga, ada kayak di AI gitu ya. Saya awalnya tuh nggak percaya. Mungkin saya punya pengalaman, mungkin di rugi itu ya. Saya nggak percaya lagi komunitas-komunitas sebenarnya. Lo kenapa nggak percaya di komunitas? Karena pom-pom atau gimana maksudnya? Iya, saya juga ya komunitas pasti ada yang pom-pom. Pernah juga, pasti pernah kena. Pernah kena juga. Ada berapa banyak komunitas yang pernah diikutin sebelum bergabung dengan Vstock Academy? Kayaknya ada hampir 10 ya. 10? Iya, itu sebenarnya ada yang free, ada yang berbayar. Oke. Nah, alasan utama akhirnya memutuskan bergabung itu karena mendapatkan dari Google. Iya, dari Google. Saya lihat kan, ya udah deh, ini mungkin coba terakhir ya. Saya coba komunitas ini, saya coba yang terakhir. Apakah menurut saya tuh cocok? Ya udah, saya coba nih. Pas saya masuk, tuh saya ketemu Pak Firman, Bang Firman atau Mas Bram, saya lupa, itu di live trading ya. Kok saya bingung ya, kok ini ada live trading gitu loh. Saya kayak ya udahlah, saya nggak join dulu. Saya tuh awalnya saya coba 1 bulan dulu. Saya nggak join dulu di live trading. Saya join keluar masuk, join keluar masuk. Saya lihat ini apa sih yang ngomongin. Terus pas beberapa hari sebelum masa saya habis, kan 1 bulan kan udah mau perpanjangan, saya masuk. Saya coba, Pak Firman ada ngomong, saya nggak ngomong, saya cuma ngikutin titik entry-nya dan gini-gini. Saya ngikutin aja titik entry-nya. Saya berdasarkan NTFA ya. Saya ikutin. Saya coba dikit-dikit. Kok berhasil? Saya coba lagi, kok berhasil. Ya makanya pas admin tanya mau perpanjang nggak, ya udah perpanjang satu tahun langsung. Saya ambil 1 tahun. Saya nggak mau ambil 1 bulan lagi karena menurut saya ini udah pas. Karena saya coba 5 hari, menurut saya hijau semua ya. Menurut saya udah ini maksudnya portonya hijau semua. Iya, untung, ini udah untung nih. Dia udah mulai untung ya. Ya udah, makanya saya langsung ambil setahun, pakai setahun langsung. Jadi kesan pertama ketika mengikuti kegiatan di Vstock Academy, melihat nih ada sesuatu yang berbeda nih. Iya, benar. Kayak ada chemistry ya, sama Pak Firman atau sama Bram juga gitu loh, kayak enak rasa. Karena ada 2 arah ya, bisa bertanya gitu. Awalnya saya nggak bertanya, saya diam, cuma saya ngikutin. Kan si Bram ya, kalau nggak salah saya dengar itu sering tuh ngomong, ini kalau mau masuk nih entry berapa gitu. Kalau di tempat lain memangnya nggak ada ya gitu ya? Sebenarnya ada, cuman masalahnya dia tuh nggak live trading, hanya di pagi hari. Pagi hari infoin misal nih, contoh emiten ini masuk dia berapa, tapi yang kita nggak tahu apa terjadi di indeks ke depan. Tapi kalau kita ternyata di live itu, saya sering dengar Pak Firman ngomong, hati-hati ya ISG sekarang gini. Ini hati-hati hari Jumat. Sering diingatin. Itu yang membuat kita sadar. Jangan emosi lagi, jangan FOMO lagi, karena kita udah tahu hari-hari apa yang menurut kita ya udah santai aja dulu gitu. Nah, metode apa yang paling membantu yang Mas Rio dapatkan selama pembelajaran di Vstock Academy? Metodenya ya, pertama kan analisa teknikal MTFA ya. Ya, yang kedua ada fitur yang baru itu,
Fitpos. Oke. Ya, itu menurut saya membantu banget ya. Karena itu kita bisa lihat akumulasi. Oke. Yang itu membantu banget, kita bisa di bursa itu kan ada 1.000 saham ya, hampir 1.000 saham ya. Iya. Nggak mungkin kita harus lihat satu-satu. Kalau ada di Vstock itu kan ada sinyal AI juga. Iya. Itu untuk scalping ya. Iya. Nah, itu enak, kita bisa setiap hari. Nah, di Vstpost kita untuk lihat mungkin swing ya. Iya. Jatuhnya swing ya. Saya ada pernah coba juga swing itu, saya coba swing itu seminggu lah. Seminggu sampai 2 minggu. Itu benar-benar bermanfaat. Benar-benar bermanfaat. Bermanfaat. Oke. Dari 2 fitur itu mana yang keuntungan terbesar yang pernah didapatkan Mas Rio berapa? Keuntungan terbesar 3 digit. 3 digit? Iya. Wah. Saya emiten Bakri sih. Oke. Iya. Ketika ada di Signal, Di Signal itu ngikutin yang day trader atau yang swing trader? saya ngikutin swing. Oh, yang swing trader. Iya, di room 2. Di room 2. Iya, saya masih dengar ya Bang Firman ya langsung ngomong ya. Saya kan sering nanya nih target-targetnya, apalagi kan beberapa saham yang Bakri itu udah lumayan naik. Ini ada saham yang lebih murah nih. Saya coba masuk. Saya hold di situ. Oke. Saya hold di aplikasi sekuritas lain. Oke. Enggak sekuritas trading saya. Oke. Saya coba hold, saya diemin. Oke. Jadi ada mendapatkan dari Signal dari Fitpos. Iya. Lalu itu dibahas di grup live tradingnya. Lalu akhirnya diputusin nih sepertinya menarik gitu ya. Ya, seperti menarik. Terus saya lihat juga ada beberapa broker ya yang lagi akum juga. Oke, jadi memperhatikan juga terkait dengan bandarmologinya, analisa broksumnya. Semuanya ada kan, kita bisa lihat. Terus saya juga tanya coach saya juga kan, kira-kira target ini kemana? Kan awalnya saya nggak tahu kan target ini kemana. Tanya Pak Firman juga targetnya kemana? Kan banyak suara, terus banyak ada berita-berita muncul. Oke. Ya udah harga bawah ya udah simpen aja dulu. Oke. Nah, pemirsa perlu disampaikan di sini bahwa kalaupun ada penyebutan nama saham itu bukan untuk pom-pom saham, bukan ajakan membeli menjual. Di sini murni adalah terkait dengan yang namanya kita ingin tahu, mencari tahu seperti apa proses belajar daripada trader yang kita undang untuk kita sharing pada siang hari ini. Mas Rio, bagaimana kesan yang Mas Rio dapatkan dalam proses learning by doing selama live trading? Menurut saya kesannya itu kita bisa praktek langsung ya. Langsung praktek? Iya, kita harus bisa praktek langsung sama dibimbing sama coach juga. Oke, ada berapa coach di sana? Ada 2. Ada 2. Iya, tambah Pak Firman 3. Oke, berarti ada untuk ada untuk khusus untuk scalping, ya. ada khusus untuk swing. Oke, sama untuk fundamentalnya ya, sama makronya ya. Oke. Nah, manfaat yang paling dirasakan oleh Mas Rio ya terkait dengan fitur yang banyak membantu kalau di antara 2 itu Fitstock dan Fitpos. Mana yang kira-kira untuk para pemula nih ya yang paling cocok? Kalau untuk saya pribadi ya, kayak si Vstock ya. Vstock. Ya, karena mungkin para pemula itu kan lebih mencari uang cepat. Itu mungkin trading ya. Yeah. Apalagi kita lihat untuk saat ini sih rekomendasi emang trading sih. Terus saat ini ya situasi kondisi saat ini lebih enak trading. Oke, jadi kalau Mas Rio secara pribadi karena seorang trader, cocoknya ke Vstock. Iya, Vstock. Oke. Nah, mungkin sebelum kita pindah ke membahas ke saham-saham yang lagi trending hari ini, nah mungkin yang saya ingin tanyakan before after, ya. Nah, sebelum bergabung seperti apa, sesudah bergabung seperti apa? Sebelum bergabung ya, pertama kan saya FOMO, kurang disiplin, tanpa arahan. Mungkin ya udah kalau minus ya CL, ya minus CL ya emosi gitu. Oke. Nah, lalu pencapaian apa yang paling membuat Mas Rio bangga setelah menggunakan Vstock AI atau Fitpos Highlights sesudah bergabung di Vstock Academy? Pencapaiannya ya, saya dapat saham beggar. Saham beggar. Iya. Kalau portofolionya gimana? Ada perubahan drastis nggak? Nyata nggak? Ada. Iya. Okay. Ada belum beggar tapi hampir beggar. Okay. Karena pernah kena di baru-baru ini juga pernah kena. Oke.
Nah, lalu pesan apa yang Mas Rio ingin sampaikan kepada pemula nih? Mungkin pesan saya ya, lebih baik belajar dulu, jangan FOMO, jangan haka pucuk. Oke. Mungkin cari menurut kalian akademi-akademi seperti yang cocok untuk kalian, belajar dari awal. Jangan Oke. langsung terjun di dunia saham. Oke. Karena menurut saya, misalkan saya banyak dengar, saya cuman punya duit segini. Saya cuma punya duit segini. Nggak bisa untuk ngikut kelas. Menurut saya lebih baik kalian cari duit dulu, belajar dulu, baru ikut saham. Betul. Karena kalau saham dulu baru belajar itu sama bohong. Iya. Itu pasti akan rugi. Iya. Karena kita pasti ingat haka pucuk, FOMO. Iya, karena umumnya FOMO. FOMO itu pasti Ingin cepat kaya. cepat kaya, ada emosi. Apalagi kan mungkin sekarang ini kita banyak trading yang tiba-tiba mungkin banyak di sosmed ya, yang untung yang gede gini-gini. Kita mulai FOMO. Oh, ini emiten ini kan, tapi kita nggak lihat harganya udah di atas. Oke. Masuk itu karena FOMO. Oke. Sip. Nah, nanti kita akan tanya pada Mas Rio ya pembahasan terkait beberapa market movers dalam 1 pekan terakhir ya. Kita bahas dulu, pindah dulu ke Mas Nenda. Mas Nenda, hari ini kita akan bahas terkait dengan saham yang dalam 1 pekan terakhir yang mencetak return tertinggi. Oke. Mungkin boleh tampilin dulu. Ya, mungkin Iya. kita bisa tampilkan. Tampilin dulu nih. Nah, yang- kita sembari belajar ya hari ini ya. Iya. Oke, silakan Mas Nenda. Jadi ini adalah summary ya. Sinyal return analysis nih summary dari 1 minggu terakhir. Jadi sinyal yang dikeluarkan oleh AI-nya Feedstock ini selama seminggu terakhir. Ini mencatat beberapa kenaikan. Tapi sebelum ke sini mungkin kita bisa ini disclaimer dulu ya, Pak. Iya, Bang betul. Firman. Jadi ini bukan ajakan membeli menjual. Ya, Saham-saham yang tampil di sini ini hanya sebatas informasi aja. informasi Karena dan sifatnya- pembelajaran. Betul, karena Oke. sifatnya udah lewat, udah seminggu terakhir juga gitu. Betul. Nah, kalau kita lihat di sini, teman-teman bisa cek ya. Ini sinyalnya ada banyak banget. Win rate-nya sekitar aku kurang deket. Nggak apa-apa, aku di sini lihat aja bentar. 80% kalau nggak salah itu win rate-nya. 86 87 87,6 1 minggu lalu. seminggu yang lalu. Oke. Mungkin karena terbantu juga oleh market yang memang sedang 1 pekan sedang terakhir juga ya. lagi enak. Lagi enak ya gitu. Oke. Ya. Dan yang paling tinggi di sini adalah kebetulan JGLE, Pak. Bang Firman nih, JGLE ya. Kita mungkin bisa pindah ke yang Fitpost highlight mungkin yang JGLE-nya supaya kita bisa cek nih. Nah, ini juga fitur yang tadi disampaikan oleh Mas Rio ya, terkait dengan si Fitpost highlight nih. Ini salah satu fitur juga di sisi Feedstock Academy, di mana teman-teman ini bisa ngecek nih si JGLE ini kenapa sih dia naik gitu. Ya. Nah, kalau dilihat ya Bang Firman, ini kan ada chart ya. Ya. Chartnya ini udah dimodif. Dimodif maksudnya gimana? Nah, di dalam chartnya ini selain ada candlestick, itu ada juga informasi-informasi. Oh, maksudnya dimodif bukan diubah-ubah maunya enggak. sendiri ya. Oke, ini berarti datanya ya apa adanya. Betul. Cuma maksudnya ditampilkan informasi selain daripada gambar chartnya itu ditambahkan ada berita-beritanya apa sih gitu Iya, ya. betul, Oke. betul. Jadi kalau kita lihat JGLE di sini pada saat tanggal berapa tuh, mulai tanggal 21 Juli ya. Ya. Itu udah kelihatan tuh di situ ada combo info. Kalau disorot itu ada smart money footprint dan smart money flow-nya. Jadi ada dua pilar di situ, ada footprint dan smart money flow-nya. By the way, itu adalah ada 4 pilar ya di Fitpost highlight itu, ada smart money footprint, smart money flow, ada technical multi-bagger dan ada new sentiment gitu. Oke. Nah, Lanjut, ketika menemukan saham seperti ini, sebelumnya diingatin ya bahwa kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa mendatang. Apa yang kita sampaikan di saat ini adalah evaluasi dalam 1 pekan terakhir. Jadi ini nanti minggu depan ketika kita bahas itu ada pembahasan lagi. Tujuannya adalah untuk pembelajaran. Nah, sekarang saya mau masuk lebih dalam, Mas Nenda. Kalau lihat dari JGLE ya, kalau saya perhatiin dari JGLE,
Ini coba kita lihat ya JGLE. Ini kenaikannya sebelum saya bahas terkait valuasinya. Kalau lihat daripada kenaikannya karena apa nih? Nah, ini kan ada berita ya Pak, Ya. Bang Firman nih. Beritanya itu kan red issue ya, JGLE. Oke. Ini berita tanggal 2 Agustus. Tapi kalau nggak salah red isunya nggak jadi kan? Nah, betul. Seperti itu ya. Ya, tapi pasar meresponnya beda ya, Bang. Jadi belum tentu apa yang beritanya nggak jadi, kita nggak tahu di belakangnya seperti apa kan. Beritanya sudah dihembuskan bahwasanya itu red issue, tetapi pasar berkata lain, tetap aja dia harga sahamnya naik gitu. Oke, nah ini menarik nih karena kalau saya baca di laporan keuangannya yang barusan terbit ya kuartal 2 itu JGL ini malah minus 6 miliar dibandingkan kuartal 2 tahun lalu rugi 2 miliar, berarti kan kinerjanya memburuk. Lalu nah berarti dia naik karena ada berita rencananya mau right issue. Betul. Mau right issue. Iya. Nah, kira-kira menurut Mas Nenda, ketika melihat ada signal seperti sekarang, apa yang harus dimiliki oleh seorang trader ketika memutuskan, terutama pemula, untuk terjun untuk menjadi seorang trader atau trading di saham? Apa yang mereka harus miliki? Oke, yang pertama tuh kepekaan terhadap informasi ya Bang. Kepekaan. Ya, jadi harus peka nih terhadap informasinya ya kan. Jadi jangan dari satu sudut pandang aja. Tadi kan misalnya si JGLE nih, JGLE dia beritanya kan red issue. Cuman katanya kan nggak jadi red issue-nya kan. Nah, tetapi kan pasar responsnya beda nih. Iya. Gitu. Bisa jadi ada sesuatu yang kita belum tahu atau sesuatu berita lain yang memang Kita dia nggak tahu. belum dipublis ke market nih beritanya. Tapi si market maker kan udah colong start duluan supaya dia bisa dapat barang lebih dulu. Oke. Nah, menariknya di Fitpos ini, walaupun beritanya tadi kalau kita lihat ya itu skornya itu 60 Bang beritanya. Jadi skornya 60. Skornya 60. Jadi belum nggak bagus sebenarnya skornya kan. Iya. Nggak yang 70, 80, 90 nggak bagus. Tapi di sisi lain kan ada technical multi-baggernya, ada juga smart money flow-nya dan ada juga smart money footprint-nya tuh. Oh, jadi dari kelihatan dari keempat itu jadi ya bisa jelasin. Jadi maksudnya ada 4 pilar itu seperti apa? Ada 4 pilar nih. Jadi pilar pertama berita kan. Iya. Yang ya jelas karena berita kan kita lihat dari berbagai macam sumber berita. Kalau Betul. berita kan sentimennya dari sana. Kemudian ada technical multi-bagger, which is technical multi-bagger sendiri itu dia dirancang untuk menemukan saham-saham yang bisa berpotensi naiknya kencang banget. Oke. Itulah kenapa kita bilang dia technical multi-bagger. Nah, di Oke. sini udah ada. Kalau kita lihat tuh di situ udah kelihatan ya technical multi-baggernya tuh tanggal 3 Agustus itu buy itu buy. Tuh udah kelihatan tuh. Dari yang sebelumnya watch tuh tanggal 3 Agustus 38 itu buy. Jadi dia udah start di sana. Oh, ini saham nih sudah bisa dibeli nih. Kemarin ya tanggal 3. Tapi sebelumnya pun udah bisa tuh tanggal 12 ini 2026 Mei ya. Jauh sini Mei. Mei itu jauh banget. Nah, yang paling baru kan yang 3 Agustus ini gitu. Nah, kemudian dia kan breakout dengan MA-nya bullish. Jadi walaupun tadi beritanya memang kurang bagus ya, tapi kok kenapa technical-nya nih tidak berkata demikian nih? Malah bagus technical-nya nih gitu. Kemudian kalau kita cek lagi di yang smart money flow-nya, mungkin bisa diklik yang smart money flow. Smart money flow. Ini ada informasi menarik juga di sini. Nah, ini kelihatan ya. Ada pump and distrip di sini, Bang. Oh. Jadi sebenarnya ini harga masih di sini udah di statement nih sama si AI-nya. Harga masih naik tapi bandar mulai keluar perlahan. Oh, sampai bisa sedetail itu. Iya. Jadi dikasih tahu harga naik tapi bandar mulai keluar perlahan. Iya. Jadi mereka harus mengikuti informasi ini, bukan hanya lihat harganya naik, tapi juga harus mencermati terkait berita atau variabel-variabel yang ditampilkan. Betul. Oke. Betul. Jadi lebih peka terhadap informasinya. Oh, ini saham ada beritanya kurang bagus, tetapi dari sisi teknikal, ternyata dia statementnya adalah beli. Lihat lagi dari sisi smart money flow-nya, ternyata badarnya mulai keluar nih, walaupun harga dinaikin. Oke, gitu. oke. Nah, sekarang yang urutan yang kedua. Oh, sahamnya. Nah, mungkin sahamnya. kita bisa balik lagi Balik ke lagi, coba. yang tadi, yang hitam-hitam. Sorry, hitam-hitam Ya, tadi. bisa tampilkan balik lagi. Hitam yang pertama tadi, ini IATA. Yang kedua nih IATA nih. IATA. IATA. Coba kita cek. Coba kita cek nih IATA.
By the way teman-teman nih saham-saham yang udah lewat seminggu ya. Jadi Iya. sinyalnya ada di Feedstock. Gak boleh langsung beli ya. Harus Dior. Udah Do your terbang own jauh research. kemana-mana ini. Ini Iya. sahamnya udah kapan tahu hadir di Feedstock nih IATA. Oke, mungkin bisa dibalik lagi ke yang Feedpost yang halaman yang putih tadi diketik. Nah ini IATA. Oke. Wah, ini 1 minggu terakhir ada kenaikan yang cukup kencang. Iya betul. IATA ini kebetulan dari sisi berita nih dia bagus Pak. Karena perpindahan kepemilikan. Perpindahan kepemilikan. Betul. Ini Nah, apa perpindahan yang membuat kepemilikan. sehingga pasar market memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap saham yang kalau ada aksi korporasi perpindahan kepemilikan? Apa? Market itu dia menaruh ekspektasi terhadap tadi ya namanya perpindahan kepemilikan. Kenapa? Karena bisa jadi sahamnya yang tadinya itu fokus di bisnis tertentu, which is IATA itu kalau nggak salah di apa nih IATA nih, dia beralih nih menjadi entitas tambang nih. Oke. Seperti itu Pak Bang Firman. Jadi pasar apa namanya sudah memberikan adjust terlebih dahulu kan terhadap si sahamnya. Oke, walaupun belum tentu Walaupun benar-benar terjadi. Iya, walaupun belum tentu nih pemilik yang baru ya kan bisa benar-benar membuat si saham tersebut jadi lebih bagus daripada sebelumnya. Oke. Ini juga ada 4 pilar juga yang menggerakkan. Ada. Semua ada 4 pilar di Feedpost ini. Yang pertama tadi new sentiment ya. New sentimentnya kelihatan di situ. Kemudian kalau kita klik juga di technical multibaggernya mungkin bisa diklik. Nah ini menarik banget. Kalau yang tadi kan si Jegle itu dia cuma satu ya bayinya ini. Nah ini dia banyak teman-teman ya. Sebenarnya mulai bulan Juni udah kelihatan nih. Tapi mulai masif itu di nih 91 nih apa ya? 91 13 1 15 April kali ini ya. 15 April dari Januari ke April nih. Oh dia akumulasi bertahap nih technical multibaggernya. Oke. Jadi kelihatan di sana diakumulasi mulai dari bulan Januari nih Bang. Oke. Januari banyak banget akumulasinya. Jadi akumulasi dari Januari. Ya. Sementara sekarang di bulan Agustus baru terbang dia. Terbang kencang. Iya. Berarti akumulasinya cukup panjang. Panjang dia nih. Oke. Panjang banget nih. Ini kalau retail yang pemula nih Mas Rio ini nggak bisa ya? Nggak bisa. Dia bisa nggak tahan. Itu Makanya- bisa dimaki-maki tuh. Iya. Makanya sekarang ini saya pakai sekuritas lain. Oke. Sudah akumulasi ngikutin Feedpost, hapus aplikasi. Oh jadi Mas Rio Hapus punya aplikasi. 2 akun. Punya 2 akun. Satu ngikutin saham-saham yang sifatnya lagi diakumulasi. Iya, saya akum pelan-pelan, ngikutin aja pelan-pelan Oke. akum. Menurut saya udah cukup. Ah. AVG saya udah sesuai sama AVG dia. Hah? Udah paling bawah lah, udah bottom ya menurut saya kan. Ah. Saya sering tanya code saya kan. Ah. Ya udah, hapus aplikasi. Oke. Maksudnya hapus aplikasi bukan di Uninstall loh ya. Tetapi maksudnya dilupakan. Dilupakan. Seperti nabung lah ya. Iya, karena kalau kita lihat terus kenaikan 20%, TP lah. Karena kita scalper kan 2 sampai 5% TP. 2% TP kan. Kita 5% nih. Profit konsisten ya. TP. Kita lihat kalau kita gabungin TP aja, nggak Oke. bisa. Makanya kita pisah. Oke, nah Mas Tenda, dari dia akumulasi di harga berapa? Saat ini harganya berapa? Coba kita cek mungkin di yang tadi mungkin yang Coba warna bisa tampilkan? putih. Tampilin yang Ini warna kita putih. belajar ya. Iya, Oke. yang di Smart Money Footprint. Nah itu kelihatan yang Smart Money bukan yang Flow, yang Footprint SM Footprint. Nah, SM Footprint nih kelihatan nih. Jadi kita lihat ya, saya juga sambil lihat di sini. Akumulasinya ini kan diperpendek nih. Kita lihat dari bulan Juli aja nih. Kelihatan di sini tahap-tahapnya, fase footprintnya. Dari mulai akumulasi itu dari bulan Juli, kemudian dia masuk ke pre-breakout. Nah, kemudian dia akumulasi lagi, ternyata dia nggak jadi breakoutnya, dia ke pre-breakout. Nah, baru di 31 Juli itu dia breakout di sini. Kalau lihat di harga, kita cek ya bentar ya. 31 Juli itu di 76. Oke.
Kemarin terakhir itu ke 123 ya. 123. Waktu Iya. Akum di harga 76. Iya, akum terakhir tuh Bang, 76. Akum terakhir 76. Sekarang Iya. 121. Iya. 123. Iya, kemarin Oke, berarti hampir beggar. beggar ya, Iya, hampir beggar. 100%. Oke. Nah, kalau kita lihat laporan keuangannya, fundamentalnya, ini ibaratnya saham mahal banget nih. Karena kalau kita lihat PER, nah pemirsa, PER itu adalah seperti kalau kita mau investasi, balik modalnya berapa lama? BEP. Nah, itu kalau kita bicara saham itu namanya PER, Price per Earning Ratio. Harga dibagi earning yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Nah, ini 107,8 per data waktu podcast ini dibuat ya, teman-teman ya. Nah, itu berarti dengan earning yang dia hasilkan, itu butuh waktu balik modal 107 tahun. Betul. Nah, tetapi sahamnya naik Naik. cukup kencang. Nah, jadi ini agak menarik nih. Menurut Mas Rio gimana? Apakah yang seperti ini umumnya memang sesuatu yang kadang tidak dilihat oleh trader pemula atau gimana? Kalau menurut saya mungkin trader pemula pasti ngikut. Ngikut ya? Pasti. Dia tidak tahu melihat valuasi, enggak ya? Nggak ada. Saya pribadi awalnya juga nggak tahu PBV apa, PER apa, saya nggak tahu. Tapi di Vistock Academy diajarin. Langsung diajarin. Semuanya laporan keuangan, cara bacanya, kan paling penting PER sama PBV ya. Iya. Karena itu nilai buku sama balik modalnya kapan. Ya, yang paling mudah ya. Iya, paling mudah. Kalau menurut saya kalau return itu pasti ngikut juga. Oke. Nah, mungkin satu aja Mas Enda. Satu yang terakhir. Apa yang kita mau bahas? Oh, satu lagi. Ya, Siap, bentar. GTSI mungkin ya. GTSI. Terakhir GTSI mungkin. GTSI mungkin kita bisa lihat dulu yang tadi yang warna hitam. Dia kenaikannya tuh berapa persen ya GTSI? Oh nggak ada. Yang berikutnya mungkin Bang ini. Nah itu ada tuh sekitar 31%-an lah. Nah kita lihat sekarang yang di ininya, yang di mana? Yang di website yang putih. Nah GTSI. Nah ini dia nih GTSI. GTSI ini dia beritanya kapal ya, nambah Ya. armada dia ya beritanya. Oh iya, nambah armada. Nambah armada di beritanya GTSI. Jadi Untuk lebih pasti silakan pemirsa nanti cari beritanya ya. Oke. Iya, betul. Jadi dia ekspansi ke LNG ya, kapal LNG baru nih GTSI. Beritanya udah lama sebenarnya Bang, dari bulan Juni, sekarang Juli, Agustus gitu. Udah lama banget sih kapal-kapalan ini. Tapi kalau kita lihat balik lagi ya, kalau kita ngelihat chart yang di sini ini udah dibuat sesimpel mungkin. Ya. Jadi di candlestick-nya itu udah kelihatan ada event-eventnya nih di candlestick-nya. Oh, pas kapan tuh ada beritanya tuh tanggal berapa gitu, mungkin bisa scroll ke atas aja Bang. Scroll ke atas. Nah, ini kelihatan nih. Pas kapan ada beritanya kapan, terus kemudian ternyata pada saat tanggal berapa itu selain ada beritanya, ternyata dari sisi technical multi-bagger juga kelihatan lagi sedang posisi apa. Pun begitu juga halnya dengan si smart money flow dan smart money footprint-nya. Gitu. Kemarin dia naiknya itu nggak banyak, cuman 30-an persenan doang nih. Oke. Dari Fitstock Fitpos ya, gitu. Berarti ini adalah saham yang mencetak keuntungan terbesar Iya. dalam 1 minggu terakhir dari signal Dari Fitstock. sinyalnya Fitstock ya. Pergerakannya bisa diperhatikan dari Fitpos, Ya. akumulasi. Betul. Oke. Nah, kalau kita lihat fundamentalnya, kalau kita lihat valuasinya juga, kita bicara laporan keuangannya ya. Itu kuartal 1 minus 15 miliar, kuartal 2 minus 18 miliar. Lalu kalau kita perhatikan ya, karena dia earningnya negatif, ya kita nggak usah bicara PER ya, PER-nya juga itu pasti jelek ya. Nah, kita lihat misalnya terkait dengan dia punya current book value per share-nya itu 56,4 kali. Ini kan sesuatu yang, nah ini kita pembelajaran nih. Ini kan sesuatu yang perusahaannya itu tanda petik mahal ya, karena PBV-nya sampai 56,4 kali dari data dari sekuritas nih ya, per tanggal hari ini podcast dibuat, tapi sahamnya bisa naik cukup kencang. Nah, kalau kita dengar Warren Buffett kan terakhir bilang begini, pasar modal itu sepertinya seperti arena perjudian.
udah seperti ada main judi di sana. Gimana pendapat dari Mas Nenda dulu? Dari aku sih mungkin gini ya. Jadi yang terjadi di market itu kan banyak hal ya. Dia dipengaruhi oleh banyak hal gitu. Yang kita sendiri sebenarnya nggak ngerti dalamnya tuh seperti apa sih yang mau dituju, apa sih yang mau dicapai gitu. Apakah memang emiten tertentu mungkin punya target harga tertentu gitu. Itu yang nggak bisa kita tahu. Yang tahu kan cuma emiten dan Tuhan yang Maha Esa. Yang tahu kan cuma mereka berdua tuh. Bisa jadi juga mungkin dari sisi tadi ya laporan keuangan dan segala macam, sisi fundamental mungkin ketika contoh ya si GTSI dia beli kapal, mungkin harapannya mungkin ke depan dengan beli kapal nanti pertumbuhannya akan semakin bagus, pendapatannya akan meningkat. Mungkin harga sekarang sudah mencerminkan harga tersebut. Oke. Seperti itu mungkin. Jadi dengan adanya berita tersebut, mereka berpikiran wah ini dari tanda petik yang tadinya nothing ya menjadi sesuatu yang akhirnya wah gitu ya. Oke. Padahal sementara untuk menjadi wah butuh dengan proses. Laporan yang seperti ini kan butuh proses ya. Nah, tanggapan Mas Rio gimana? Kalau menurut saya mungkin itu bandar distribusi awal, karena seperti saya lihat juga di situ harga akumnya itu udah murah banget, hampir beggar. Gak mungkin bandar mau gitu aja ya. Bandar selama 8 bulan ngakum ya, dari Januari sampai Agustus akum terus, dan Agustus sih mulai dinaikin. Itu udah lumayan lama dan butuh effort juga ya untuk akum itu ya, pelan-pelan. Pasti untuk distribusi kalau menurut saya. Ya, nah jadi pemirsa, pembahasan topik saham hari ini terkait dengan saham yang lagi trending 1 pekan terakhir. Tujuannya sekali lagi diingatkan, bukanlah artinya untuk ajakan membeli menjual, tetapi justru yang adalah materi pembelajaran bahwa harga saham itu bisa naik, tidak serta-merta hanya satu variabel aja. Jadi walaupun dia naik itu karena misalnya ada berita terkait revaluasi atau misalnya perbaikan daripada emiten tersebut, tetapi kalau kita bicara saham, banyak trader pemula mereka ingin mendapatkan keuntungan yang cukup instan, cukup cepat. Nah, ada kalanya mereka nggak melihat fundamental. Nah, tetapi kita membahas di sini bahwa ternyata di balik sebuah saham yang naik trending, yang naiknya tinggi pada dalam 1 pekan terakhir, ternyata ada satu hal yang perlu dicermati terkait fundamental atau hal lain selain daripada pergerakan saham tersebut. Nah, terkait hal ini, seperti apa kita mencermati terkait dengan kita untuk memilih sebuah saham, kita trading di pasar modal, lalu apa yang harus kita lakukan sebelum kita memutuskan ketika kita menemukan saham-saham dari signal. Nah, itu dipelajari di Vstock Academy. Nah, bagi teman-teman, terutama pemula yang ingin mengalami bebas finansial ala generasi sandwich yang tertekan 2 arah, seperti tadi Mas Rio sampaikan, sebelum Anda menjadi seorang trader, Anda harus punya uang dulu, tabung dulu, memiliki dana darurat, baru dana dingin tanda petik di luar dari kebutuhan dalam 3 bulan ke depan yang saudara siapkan, barulah saudara bisa dengan baik untuk menjadi seorang trader saham. Nah, itu semua akan dibahas di dalam Vstock Academy yang akan kita lakukan setiap bulan. Yang terdekat adalah di minggu ketiga bulan September. Nah, bagi teman-teman yang ingin ikut dalam kelas, ingin seperti Mas Rio, saudara bisa nanti daftar di mana Mas Nenda mencari informasinya? Ada di deskripsi, nanti gabung ada di dalam deskripsi di bawah. Nanti saudara bisa tanya informasi di sana. Dan saudara bisa mencari tahu lebih jauh, nanti tanya kepada admin atau sosial media Fitpost ID atau Vstock ID. Saudara bisa tanya di sana. Tujuannya adalah supaya saudara bisa belajar untuk lebih bijak. Sebelum kita tutup, saya ingin statement closing dulu dari Mas Rio, baru Mas Nenda. Silakan. Jangan FOMO. Jangan FOMO, jangan haka pucuk. Belajar di Vstock Academy. Jangan FOMO, jangan haka pucuk. Belajar di Vstock Academy. Disiplin terutama. Disiplin. Dari Mas Nenda. Dari saya. Kait ini kan sinyal Mas Nenda. Jadilah bijak dan sabar.
karena itulah cara satu-satunya untuk bisa bertahan seterusnya di market. Oke, Gitu. ya. Nah, jadi ingat teman-teman, ada satu fitur yang membantu member-member dari Vstock Academy. Mereka belajar dulu, lalu ketemu minatnya sebagai scalper atau swing trader. Ada satu mesin yang membantu mereka untuk mencari saham-saham lebih dari hampir 1000 dari saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Tetapi mereka diajarkan bagaimana membuat keputusan, bukan untuk pom-pom saham. Karena AI itu memang bisa membantu kita mencari atau mengolah data dengan cepat. Tetapi keputusan atau AI itu tidak memiliki wisdom, kebijaksanaan. Dan kata lain, ada banyak hal bisa dikerjakan oleh AI, satu yang nggak bisa, yaitu wisdom. Nah, itu sebabnya bagi teman-teman yang ingin belajar, silakan cari informasi yang ada di halaman bawah. Lalu yang berikutnya, silakan saudara juga nanti ikut kepada kelas yang akan diadakan di minggu ketiga September. See you, sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih, thank you. Terima kasih.